Yo, aloha. Balik lagi bersama saya, Mas Kra. Dan saya cor-coran. Pada video ini, kita bahas tentang hari Apa pembalasan. itu? Oh, Take a revenge. Revenge Day. Revenge Day. Hari pembalasan apa ini? Gading. Harusnya romantis sih. Romantis. Aduh. Oh, Oke, itu pembalasan dia apa yang backgroundnya romantis? kan udah lope-lope. Pembalasan apa yang romantis? Jadi Revenge is sweet. hari Valentine kan 14 Februari Ya, itu sebulan yang lalu lah ya. sebulan yang lalu, yang biasanya terutama di Jepang sih, itu dia para pria atau laki-laki itu dikasih hadiah yang kebanyakan coklat. Kalau Valentine, cowok yang Cewek dikasih. yang ngasih, betul. Oh. Biasanya coklat atau apa gitu kan. Kenapa di sini nggak gitu ya? Karena Nah, terus. White Day. Nah, pas 14 Maret, satu bulan setelahnya, itu Revenge Day, White Day. Itu waktunya pembalasan. Intinya, Cashback. yoi, yang dikasih harus ngasih balik gitu loh intinya. Oh, oke. Itu White Day. Jadi kalau orang kayak kita, WD mah nggak perlu lah ya. Soalnya Valentine aja dapat enggak, ngasih juga enggak. Yoi. Gitu. Oh, Jadi itu disebutnya WD di disebutnya Jepang. White Day di Jepang. Nah, Aduh, sorry. kok kenapa di Jepang ada kayak gitu? Maksudnya ada apa ya? Maksudnya Background history. awalnya kenapa? Awalnya kenapa kok sampai Historinya. ada WD di Jepang? Nah, jadi tuh yang sempat saya mencari-cari info, itu jadi di Jepang kan itu Valentine's Day itu kan sebenarnya dari budaya barat lah ya. Iya. Jadi pertama kali populer di Jepang itu tahun 1950 pada saat 5 tahun setelah Jepang menyerah pada sekutu kan. Jadi budaya barat mulai masuk gitu loh di Jepang. Nah, kemudian ada hari khusus yang mengikuti dari budaya Valentine's Day itu, disebut White Day, 14 Maret. Itu ditujukan supaya untuk pria, ya itu yang tadi, yang dikasih hadiah waktu Valentine-nya itu mengapresiasi lah perempuan yang ngasih. Oh. Gitu. Walaupun si cowoknya mungkin nggak suka. Ya. Cuma nanti ada apa ya? Ada tradisinya lah, kalau nggak suka tuh kayak gimana, begitulah. Tipe-tipe hadiahnya. Yang pertama yang harus dipahamin kan, mengapresiasinya itu ya. Jadi pada standarnya itu kan kita pihak wanita itu ngasih kado atau ngasih coklat kan biasanya ke teman prianya, ke teman kerjanya, ke keluarga, sama ke yang pasangan gitu. Nah, itu kalau di Jepang biasanya coklatnya macam-macam sih.
bahasanya. Ada yang tomo coco. Oh, beda-beda coklatnya? Tomo coco itu biasanya kan pakai tomo. Tomo kan teman ya di Jepang bahasa Oh, oke, kanjinya. oke. Nah, biasanya itu yang dikasih ke teman biasanya. Oh, jadi kalau mau ngasih temen, pakainya yang Tomo Coco. Heeh. Ada yang giri Oke, coco. Kiri Coco. Itu coklat apa ya? Obligation coklat. Jadi apa ya? Apa temen gitu, buat temen. Teman kerja, lebih ke teman kerja Oh, untuk formalitasnya gitu. hmm, Nah, terus ada ya, lagi ya. Honmei Chocho. Aha, Itu true love coklat ya bilangnya. Itu buat ke yang buat pasangan. pasangan. Oke. Jadi istilahnya Oh, Valentine's Day di Jepang itu lebih ke confession day, hari menyatakan lah, menyatakan hmm, hmm, perasaannya gitu. hmm. Oh, berarti nggak cuman ini ya, nggak cuman ngasih ke pasangan, ke temen kerja iya, ke temen Mm-mm. iya gitu ya. Kalau kita maksudnya di sini kan setahu saya sih, kebanyakan ya Untuk ke pasangan pasangan, atau at least gebetan gitu kan. yoi, yang disenengin Temen lah mah ya. ngapain gitu kan. Ya, cuman dulu sih sewaktu sekolah sih sempet sih kan, lebih Hmm, ke arah malak sih sebenarnya. Minta coklat ke temen biasanya. oke. Minta ya. Tadi Minta, nggak ada yang ngasih ya. minta gitu. Oke, oke. Nah, terus karena ada kebiasaan seperti itu kan, Mm-mm. White Day tercipta. Itu kurang lebih kayak tahun 1970-an Mm-mm. di daerah Fukuoka itu ada eh, perusahaan coklat lah, perusahaan bukan coklat doang sih, art of baking lah. Dia bikin coklat, bikin Hmm, ya kreasi-kreasi candy, coklat, candy. kue gitu-gitu kali ya. Hmm. Ya, itu Mm-mm. eksekutifnya itu baca majalah wanita. Oke, oke. Jadi eh, dia baca itu ada kayak surat pembaca gitu, ada yang Mm-mm. apa ya, bukan komplain sih, Nyeletuk gitu kali. ngeletuk lah istilahnya. Hmm. eh Faktanya para pria itu dapat coklat waktu Valentine dari cewek. Dari cewek, ya. Tapi kenapa nggak ada apresiasi gitu loh? Kenapa Oh, mereka jadi nggak ngasih sesuatu lagi hmm, kayak sapu tangan lah atau permen lah? Kalau jadi nggak awalnya marshmallow itu gitu. Valentine cewek ngasih cowok. Terus Mm-mm. ternyata Cowoknya ceweknya bodo nggak amat, ikhlas. cowoknya bodo amat Hmm. gitu. Cewek nggak ikhlas. Eh, Nah, oke. setelah dia baca begitu pada Mm-mm. waktu meeting, Dibahas. si nama perusahaannya kan Ishimura Manseido di Aha. Fukuoka itu. Nah, si bosnya, si Ishimuranya itu bertanya, Mm-mm. tanyain tuh Mm. survei ke apa pegawai perempuannya, karyawan Aha. karyawan perempuannya. Ya. Nanyain kalau misalnya hari yang cocok buat ngebales lah, buat dapat Hmm. hadiah itu kapan sih? Gitu. Hmm. Nah, pegawai perempuannya itu setuju. Akhirnya setelah diskusi bla 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 akhirnya setuju Hmm. Hmm. untuk hari pembalasannya itu 14 Maret. 1 bulan setelah Valentine Oh, jadi gitu. mereka atau cikal bakalnya YT itu. Nah, karena Oke. budaya memberikan hadiah itu kan untuk memperlihatkan
rasa terima kasih, apresiasi. Hmm. Jadilah itu menjadi market strategi. Jadi awalnya si Oh. Ishimura ini dia punya ada Marshmallow Day gitu. Mm-mm. Tapi akhirnya dia menciptakan satu apa ya, makanan manis dari Varian. marshmallow sama coklat. Jadi marshmallow diisi coklat kayak gitu-gitu. Terus keluar slogan saya suka dapat coklat, suka menerima coklat yang saya dapat dari kamu, dan membungkusnya dengan hati saya yang putih. Gitu. Oh, jadi coklat yang dibungkus marshmallow tuh intinya itu. I would like to take chocolate I receive from you and wrap it with my white heart. Gitu. Jadi seiring berjalannya waktu, karena slogan itu namanya berubah jadi White Day. Gitu. Jadi pada awal tahun 80-an White Day benar-benar populer tuh di seluruh Jepang. Seantero Jepang, sampai akhirnya beberapa negara di Asia pun ada yang mengadopsi tradisi ini, gitu, kayak Korea gitu-gitu. Jadi, nah bahkan sampai sekarang marshmallow tadi yang diciptain itu, yang dibikin itu masih jadi kado yang populer sih buat dikasih untuk waktu White Day. Di Jepang. Nah, besok ini tanggal berapa sih ini? Tanggal 12. Oke, besok saya. Ini kita rekaman tanggal 12 ya, uploadnya tanggal 14. Oke, berarti besok tanggal 13 saya beli marshmallow dulu deh. Buat? Ini buat dimakan aja. Kita itu Black Day, jangan lupa. Makanya marshmallow-nya cuma saya makan, nggak dikasih coklat terus dikirim ke siapa-siapa. Nggak dimakan aja sendiri, pengen aja tiba-tiba dengan marshmallow. Oh iya, bisa. Nah, kita mah Black Day. Terus ada lagi yang sempat Anda tanyakan, kalau ternyata cowoknya nggak suka, gimana? Nah, iya. Kalau cowoknya dikasih tapi sebenarnya dia nggak suka, gimana? Nah, itu. Kalau saya jadi cowoknya, saya balikin coklat yang kemarin. Nah, ya. Jadi sebenarnya kado White Day itu biasanya sih di kategoriin lagi, tergantung siapa yang menerima gitu. Misal di tempat kerja, dapat, biasanya belinya karena kita cowok itu penuh perhitungan, maksudnya jangan sampai terbuang sia-sia. Ada makanan yang terbuang sia-sia kan sayang. Nah biasanya sih beli satu kotak coklat untuk teman kerja wanitanya gitu. Oh, jadi bukan ngasih satu coklat ke satu cewek gitu, enggak. Beli aja satu box gede, ini ramean sana gitu. Kan kalau misalnya dibeli satu box kasih satu-satu kan takut gak habis, terus belum lagi takut nanti jadi kegemukan dan lain-lain sih. Alibi lah ya. Acceptable. Oke. Nah, jadi beli satu, nah nih buat ramean lah gitu. Tapi kan satu cowok beli satu. Jadinya kan banyak gitu. Tetap aja, kalau saya mah beli cangkibar aja. Kan isi 12. Nah, bagi 12 sana. Loh, kalau yang ngasih 13 kan tetap gak bisa, 13 orang. Paling nggak kan ngasih yang sesuai gitu loh. Waduh, iya. Oh, cicok. Iya, beli yang toplesan itu loh, yang bulat-bulat. Cicok kan satu plastik isinya banyak. Satu orang dapat satu cukup. Bisa. Kelihatan yang pelit siapa. Bisa. Kalau gua sih cokobol itu loh, yang apa sih, bulat-bulat itu loh. Wafer bulat yang dilapisin coklat. Ya itu cicok maksudnya. Ya itulah. Beli atau itu banyak. Yang apa, bungkusnya emas itu. Coklat koin. Iya, yang bulat-bulat. Gepeng coklat koin itu.
mending cicok deh kayaknya. Lebih murah. Iya. Nah, Benar. itu kan kalau misalnya ke teman atau ke tempat kerja lah, kolega kerja gitu-gitu. Nah, untuk pasangan biasanya hadiahnya itu lebih mahal dibandingin didapat. Wah, kalau suka? Kalau pasangan, karena namanya juga pasangan. Iya. Gebetan pasangan. Nah, itu biasanya 3 kali lipat harga yang didapat. Aduh. Biasanya. Terus zaman dulu, waktu masih awal-awal, biasanya tradisinya itu hadiahnya itu harga putih. Bisa emas putih, silver, atau platinum jewelry, perhiasan. Kalau ini boleh nggak? Saya punya sih ini, bentar. Apa tuh? Nah ini boleh nggak? Kan 3 kali lipat harganya Iya, dari yang didapat. Iya, misalkan saya dapat coklat 50.000, saya beli ini kayak gini 150.000. 1 ring gitu. Yang penting kan 3 kali lipat, ya kan? Putih, ya nggak? Iya. Bisa. Ya itu sih, begitulah maksudnya. Atau ini kebanyakan putih lah. Beli ini tuh 1 dus gitu kan, cotton bud 1 dus gitu. Habis itu buka warung. Buka warung jualan khusus cotton bud. Tapi setelah seiring berjalannya waktu biasanya sih nggak mesti putih sih jadinya. Tapi karena sebenarnya kan kayak gitu, yang penting intensinya kan, tujuannya. Nggak perlu putih, tapi tetap expect-nya sesuatu yang high quality gitu. Nah, terus untuk orang yang ingin kita tolak, nah yang secara tapi nggak suka, secara baik-baik nih, at least kasih balik. Jadi misalnya dapatnya coklat ayam jago. Oke. Misal. Iya. Ya kita paling enggak ngebalikinnya ya ayam jago lagi gitu. Kalau dikasihnya Silver Queen ya kita balikin Silver Queen. Gitu. Tapi kalau cewek ini ngasih coklat, terus dia dapat coklatnya sama, udah selesai. Oke. Berarti ada makna-maknanya juga ya. Apa ngebalikinya juga nggak asal udah beli coklat kasih. Iya. Gitu. Cukup ribet, tapi ya ada artinya, ada tujuannya masing-masing gitu ya. Oke, menarik. Terus sekarang ini juga White Day nggak terlalu, sudah berkurang lah popularitasnya gitu. Maksudnya di Jepang sendiri atau? Jepangnya sendiri juga. Jadi mulai berkurang karena mungkin apa ya, gaya hidup, lifestyle segala macamnya udah mulai berubah juga kan gitu loh. Jadi terus waktu Valentine juga spendingnya itu mulai menurun gitu. Jadi yang beli kado Valentine pun mulai menurun, berarti White Day pun otomatis pasti turun gitu. Mungkin butuh satu teknik marketing baru nanti ya. Bikin apa day lagi gitu yang baru. Ya. Jadi mungkin apa ya? Jadinya orang tertekan ya kali ya mungkin. Kalau dapat coklat kayak harus balikin gitu kan. Iya, jadinya tertekan gitu kan.
Kalau Jadi harusnya sih nggak usah tertekan ya. Dikasih nih. Udah, kalau saya simpen aja coklatnya sebulan, ntar balikin lagi. ya kan nggak cuman beban itunya juga, mungkin beban perasaannya juga kan. Aduh, gue nggak suka Aduh. nih, gimana ya, gimana. Ya kayak gitu-gitulah. Mungkin lebih ke sosialnya juga. Atau, waduh, lagi nggak ada duit, dia ngasih coklat mahal, gue balikin minimal mahal kan. Ya itu coklat yang dikasih Nah, jangan dimakan. ya, Balikin sebulan lagi. ya juga sih. Nah, terus Atau hari itu dijual dulu. Pas Valentine tuh dijual kan mungkin harganya bisa lebih mahal tuh karena lagi orang banyak butuh coklat. Pas WD beli lagi mungkin harganya lebih murah. bisa. Nah, terus karena mulai menurun begini, Hmm. eh, tahun 2019 tuh ada survei Oh, gitu. oke. Jadi Tentang 60 tentang ini ngasih coklat ini. oh, Jadi 60% dari hasil survei itu perempuannya itu lebih prefer untuk beli coklat sebagai personal treats lah, untuk keluarga, untuk yang benar-benar kenal dekat dan lain-lain gitu loh. iya, 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 Terus iya. 36% lainnya itu ngasih coklat ke yang disayang. Jadi khusus Hmm, romantic class gitu. iya. Jadi kayak ke temen kantor gitu-gitu udah enggak. Ya, makanya kenapa spendingnya Berjualannya menurun kan. omsetnya menurun. Omsetnya menurun di Valentine, terus itu berdampak ke White Day. Itu otomatis berdampak lah. Hmm, iya, iya. Jadi begitulah White Day, Hmm, tradisi dan historinya lah di Jepang. Awal mulanya yang bikin White Day itu Jepang gitu. iya, iya, iya. Korea juga ada sih White Day, ya hampir sama sih Hmm, konsepnya. ya. Untuk apa mengapresiasi balik gitu ya, yang Iya, memberikan yang coklat di hari Valentine gitu ya betul intinya. itu. Jadi kita Hmm, sebagai manusia harus tidak lupa akan terima kasih gitu loh. iya, iya, iya. Poinnya kan itu. Itu dia Iya, iya. White Day. White Day. Oke. Baru tahu kalau ada apa Sejarahnya. eh, ceritanya, ya sejarahnya, terus cara memberikan coklat di White Day itu beda-beda. Bahkan coklat Valentine aja kan beda-beda tadi. Ada yang buat temen kerja, apa Tomo Koko tadi ya. Tomokoko. Ya, Tomokoko. terus ada Kiri yang lain Koko. lagi buat pasangan beda lagi. Kirain mah ya udah sama aja coklat, masal coklat aja. Jadi sebenarnya yang saya tangkap dari poin-poin yang hari ini kita bahas tentang White Day sama poin-poin Hmm, waktu itu kita bahas tentang Valentine Day, ya, itu semua adalah marketing dari exactly. perusahaan. Ya, Valentine ya. Day itu dari Cadbury kan. Cadbury ya. Hmm, White Day itu dari si Ishimori itu, hmm. dari perusahaan juga kan, Ya, benar, 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 benar. gitu. Hmm. Jadi Itu memang sih. memang ada artinya sebenarnya si event ini ada artinya bagus. Cuman yang memprakarsai itu sebenarnya dari marketing gitu ya. Tim cuan. Tim. Iya, 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 iya. Nah, terus tadi Nah, juga kan biasanya yang tadi macam-macam coklatnya itu kalau oh, jenis-jenis coklatnya kalau yang buat ke pasangan biasanya sih bikin sendiri, homemade. homemade kebanyakan Oh, iya, iya, iya. tuh. Lebih cilaka lagi itu cowoknya berarti waktu balikin harus homemade juga dong. Ya Atau enggak? enggak sih, yang Cilaka penting kalau harus homemade mah udah nggak yang usah penting kan cowok nilainya suruh 3 kali bikin lipat. coklat.
Iya, 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 iya. Iya, iya. Tuh. Oke, menarik, menarik. Apalagi ya kira-kira yang hal yang populer gitu, tapi ternyata ceritanya tuh nggak kepikiran sebelumnya. Oh, ternyata awalnya tuh begini gitu loh. Menarik soalnya kan, kayak Valentine, ini ada White Day. Ya mungkin nanti kalau misalnya kita menemukan tradisi yang unik lagi dari Ya, hari yang dirayakan gitu. ya, ya, betul. Mungkin nanti kita bisa bahas lagi lah ya di video lain juga. Oke. Ini saya lagi baca yang di Korea sih. Biasanya White Day Gimana? mereka Sama. ngasih satang, Apa itu? white colored candy, permen yang berwarna putih atau Ah, buket bunga. hmm. Tapi sama, apa? Kayak di Jepang, Valentine itu cewek yang ngasih cowok, terus White Day-nya cowok yang ngasih cewek. Sama, sama, Sama. Oh, oke. sama. Gitu. Hmm. Saya penasaran kalau misalkan ada wanita Jepang, perempuan Jepang gitu ya, Mhm, terus let's say dia deket sama orang yang bukan dari Jepang. Nah, si mhm, cowok ini yang bukan dari Jepang kan taunya Valentine dia yang harus ngasih kan. Nah, mhm, itu gimana ya? Maksudnya apakah ya udah fine fine aja karena dia tidak tahu atau mungkin ada apa ya maksudnya kayak ya itu tuh sebenarnya nggak boleh kalau Valentine tuh harusnya saya Seben yang ngasih gitu-gitu. sebenarnya sih tergantung tergantung ininya juga sih, tergantung ke personalnya juga sih. Oh, Karena mungkin bisa perorangan jadi, juga ya. bisa jadi kan ya diobrolin kan bisa dan Mm, mm, lain-lain mm, gitu mm. sih, maksudnya konsolidasi lah ya. Iya, iya, iya. Kita musyawarah dulu. Oke, mau benar nih ada White Day. Oke, ya udah. Lu beliin gua Valentine, gua kasih lu di White Day gitu. Kan nggak surprise jadinya kalau lagi gitu ya. Ya kan kadonya yang surprise. Kita kan yang ngasih tahu kadonya apa. Ya kan kalau kalau pasangan mungkin oke lah ya. Tapi kalau masih yang sekedar gebetan gitu kan masa bilang-bilang nanti Valentine kamu yang ngasih ya aku nanti bulan depan. Ya mungkin diterima-diterima aja kali ya. Sama-sama ngasih kan Mungkin jadinya. ya. Gitu. Ya, jadi makanya untuk para pria yang ingin mendekati seseorang, terutama yang mungkin memiliki tradisi yang berbeda, hmm, paling pelajari enggak dulu pelajarilah tradisinya. ya, kenali. Tak kenal, maka tak sayang. Hmm, Jangan bilang sayang kalau nggak kenal. Gitu. yang udah kenal aja bisa nggak sayang. Yuhu. Oke, udah cukup. Enough, enough. Aduh. Aduh. Oke, oke. Oke, Ya paling gitu masih doang ada sih. lagi nggak fakta atau informasi tentang WP-nya Mas Keran? Saya cuma itu sih yang saya menarik, sisanya mah kurang lebih sama. Oke. Tuh. Oke, cukup menarik informasi tentang WP sebulan setelah Valentine Day. Valentine. Ini Valentine, Valentine. Nah, Valentine. nggak tahu dah. Oke, Vide lah, Vide. oke. Kalau gitu kita akhiri video ini. Like, subscribe, dan komen. Bagi yang suka, yang nggak suka mau komen
istilahnya mencurahkan isi hati, maki-maki orang dan lain-lain di komen juga terserah, bodo amat gua juga. Kalau ada yang mau ngasih kritik, silakan juga. Monggo. Semoga kita dengar. Ya, Atau kita baca kalau bisa ya dipenuhi. Kalau saran dan kritik kalau cocok ya sebodoh amat. lakuin. I don't care. Oke. Oke. Sampai jumpa di video berikutnya.